Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Siti Alawiyah ya teman-teman. Pasti kalian penasaran kan materi apa yang akan dibahas pada kesempatan kali ini? Untuk itu simak terus video ini sampai dengan selesai ya teman-teman. Dan jangan lupa 4 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, subscribe, yang kedua like, yang ketiga komen, dan yang keempat share. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan saintifik. Apa itu pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang dirancang secara terstruktur yang bertujuan untuk mendidik peserta didik secara lebih aktif. Saintifik ini digunakan pada kurikulum 2013 atau yang sering kita sebut dengan istilah kurtilas. Nah, teman-teman, kenapa sih kita perlu mempelajari pendekatan saintifik ini? Apa tujuan dari pendekatan saintifik tersebut? Pendekatan saintifik ada beberapa tujuan ya teman-teman. Yang pertama itu untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Jadi siswa tidak hanya berpikir di situ saja, tetapi siswa juga bisa menggali lebih dalam lagi kemampuan berpikir mereka. Yang kedua yaitu untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Ketika guru memberikan tugas yang harus diselesaikan, maka siswa dapat menyelesaikannya dengan terstruktur ya teman-teman. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Dengan adanya pendekatan saintifik ini, siswa tidak akan merasa bosan karena suasana pembelajaran yang berbeda. Dan siswa juga akan belajar memahami bahwa pembelajaran itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, diperoleh hasil belajar yang tinggi. Tentu ya, karena pendekatan saintifik ini mendorong tingkat pemahaman siswa. Yang kelima yaitu untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Dan yang keenam, yang terakhir, untuk mengembangkan karakter siswa. Bukan hanya pengertian dan tujuannya saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, tetapi kita akan membahas prinsip-prinsip dan langkah-langkahnya juga ya teman-teman. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi prinsip pendekatan saintifik ini yaitu student center ya teman-teman, di mana pembelajaran terpusatnya pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk student self concept, di mana setiap siswa memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang diberikan kepada siswa tersebut. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Jelas ya teman-teman, pada kurikulum 2013 ini tidak hanya guru saja yang berceramah memberikan materi, tetapi siswa juga dapat memberikan materi dan memberikan pendapatnya di depan teman-temannya. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa ya teman-teman. Sudah jelas, karena tujuan dari pendekatan saintifik itu tadi untuk meningkatkan kemampuan intelek siswa. Yang keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Yang kedelapan, adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Materi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Langkah pendekatan saintifik yang pertama yaitu mengamati. Kegiatan belajarnya seperti membaca, mendengar, menyimak, melihat. Dan kompetensi yang dikembangkannya yaitu melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi.
Langkah yang selanjutnya yaitu menanya. Kegiatan belajarnya yaitu mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Kompetensi yang dikembangkannya yaitu mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan, untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Langkah yang selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi. Kegiatan belajarnya yaitu pertama melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku atau teks, yang ketiga mengamati objek atau kejadian, keempat aktivitas, yang kelima wawancara dengan narasumber. Kompetensi yang dikembangkannya yaitu mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. Yang selanjutnya yaitu mengasosiasi atau menalar. Kegiatan belajarnya seperti mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai pada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi. Lalu kompetensi yang dikembangkannya mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, dan bekerja keras. Yang terakhir yaitu ada mengkomunikasikan. Kegiatan belajarnya yaitu menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tulisan, atau media lainnya. Kompetensi yang dikembangkannya yaitu sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas. Proses pembelajaran menyentuh 3 ranah ya teman-teman, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dimana ketika kita menilai tentang sikap berarti anak tahu mengapa. Lalu ketika kita menilai pengetahuan, anak tahu apa. Lalu yang ketiga keterampilan, yaitu anak tahu bagaimana. Dan hasil belajar akan melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegritas. Itu teman-teman, mengapa kita perlu mempelajari pendekatan saintifik? Karena pendekatan saintifik ini sangat berguna sekali untuk kita mengajar, ya, terutama dalam kurikulum 2013. Dan jangan lupa ya teman-teman, ketika kita menjadi seorang guru, kita harus memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa atau peserta didik yang kita didik. Untuk itu kita harus benar-benar melakukan pendekatan sebaik mungkin, yang sebaik mungkin. Materi kali ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih karena telah menyimak video ini sampai dengan selesai. Saya Neneng Siti Alawiyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.